Shalom semua, Ibu-Ibu. Ini wajahnya belum kelihatan yang ada di tempat kecuali ada di jalan ya, agak susah. Oke. Kalau bisa dibuka, dinyalakan kameranya biar lebih saling mengenal satu dengan yang lain ya. Kita bersyukur ya kita bisa ketemu lagi di tahun yang baru ini, tahun 2022. Kita bisa sama-sama belajar sebagai seorang wanita. Bagaimana kita nanti juga belajar untuk menjadi pendukung buat suami kita. Bagaimana kita bisa memelihara pernikahan kita, ya. Nah, ini adalah seminar yang ketiga untuk wanita di tahun 2021. Kita pernah adakan 2 kali, ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian masih ada 1 kali lagi nanti selanjutnya di bulan Februari, tapi yang Februari itu buat suami istri. Ya, jadi kita kali ini untuk khusus wanita kita belajar, sekalipun judulnya itu jebakan pernikahan, kan pernikahan suami istri ya. Tapi kita belajar dari sisi wanita, seorang wanita, bagaimana kita menjaga pernikahan kita supaya benar-benar kita belajar bersama-sama untuk bisa menjadi berkat, menjadi penolong buat suami kita. Oke, nah tidak saya panjangkan lagi, kita langsung saja nanti kepada Ibu Agnes. Ibu Agnes ini sudah menjadi sahabat 20 tahun ada ya, sudah begitu lama. Nanti boleh Hara untuk memperkenalkannya. Ibu Agnes dan suaminya ini sahabat kita ya, sama-sama sudah melayani di pengembalaan. Jadi tahu suka dukanya di gembala. Di sini juga ada sebagian ibu gembala ini, Bu Agnes. Jadi nanti kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi seorang penolong para istri-istri ya, jadi penolong buat suaminya. Oke, itu saja. Saya rasa terima kasih buat kesempatannya hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Hara. Silakan Bu Hara. Oke, terima kasih banyak Bu Susi. Dan malam hari ini saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Pendeta Agnes Tina Indrajaya. Lahir di Jakarta tanggal 29 Juli 1968 dan sudah menikah dengan Pendeta Billy Tanasale ya, dan mempunyai 2 orang anak. Yang pertama Ben Lemuel Tanasale dan yang kedua Yehuda Nathanael Tanasale. Nah, Ibu Pendeta Agnes pernah full time di Gereja Yesus Kristus Tuhan GYKT dan juga pernah bersama suami melayani di Batam, mengequip Gereja Presbyterian dan Gereja Epikaleo. Dan sekarang dalam pelayanan kepemimpinan dan kepenatuaan Abba Ministry Kelapa Gading. Juga pernah bersama tim merintis pelayanan wanita bijak dan untuk sekarang menjadi speaker atau pembicara di pelayanan keluarga, pelayanan wanita, dan pelayanan pria ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu perkenalan tentang Ibu Agnes, dan selanjutnya saya langsung menyerahkan kepada narasumber kita, Pendeta Agnes Tina Wijaya. Silakan Bu. Iya, Shalom, selamat malam ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Shalom. Iya, saya mau tanya, adakah ibu-ibu atau yang hadir di sini yang masih single ada? Semua ibu-ibu ya? Oke. Iya. Tadi sudah diperkenalkan, saya Agnes, saya dan Ibu Susi ini sudah bersahabat cukup lama, mungkin lebih dari 20 tahun. Kami ada bersama-sama di dalam satu wadah ya, hamba-hamba Tuhan ya. Dan saya percaya setiap kita, mungkin tadi saya dengar ada sebagian besar, sebagian hamba-hamba Tuhan ya, ibu-ibu pendeta ya, ada banyak suka dan duka yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita sulit untuk bercerita kepada orang lain ya. Nah, saya bersyukur saya ada di dalam satu wadah hamba-hamba Tuhan ya. Di sana kita bisa bicara sampai hal-hal yang kecil, karena tidak mungkin bagi kami ya untuk kami tuh curhat kepada jemaat ya. Tapi saya percaya ya, hari ini ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu-ibu yang luar biasa ya, walaupun mungkin nanti ada sedikit curhat ya, tapi kita percaya kalau kita terbuka ya Tuhan akan juga memberikan kita hikmat-hikmat apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasihi ya, Ed Cole, founder dari CMN, dalam sebuah bukunya mengatakan, ada 2 keputusan penting dalam hidup menentukan kehidupan kita secara keseluruhan. Yang pertama adalah keputusan untuk menjadi seorang Kristen.
keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah keputusan untuk menikah. Nah, mengapa keputusan ini sangat penting? Ya, Ibu-ibu, keputusan pertama ya untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menentukan apakah kita masuk surga atau neraka. Nah, keputusan yang kedua ya untuk menikah itu menikah dengan seseorang itu menentukan surga di dunia atau atau neraka di dunia. Ya, kalau kita menikah dengan orang yang benar, pilihan Tuhan itu surga. Ya, walaupun banyak pernak-pernik masalah sedikit slack, keributan dan lain sebagainya, tapi tetap kita akan berbahagia. Tapi kalau kita salah dalam pernikahan itu neraka di dunia. Ya, nah kedua keputusan penting ini yang harus kita ambil ketika kita masuk di dalam pernikahan. Ya, nah ibu-ibu, suatu hari ada seorang ibu konseling kepada saya. Dia berkata begini, kami biasa di gereja manggilnya Kak, ya. Dia menikah sudah lebih dari 20 tahun dan saat itu dia berkata begini, dia menyukai seorang pria, ya. Ibu ini bekerja dengan posisi yang cukup bagus, sangat tinggi lah ya. Lalu dia mulai ceritakan alasannya kenapa. Dia bilang gini, saya tahu Kak, itu berdosa. Tapi katanya ya, gimana ya, pria yang saya suka ini pinter. Pria yang saya suka ini wawasan pengetahuannya luas ya. Dan kalau bicara tuh masuk nyambung. Ya. Lalu dia mempermasalahkan suaminya ya. Suami saya Kak, makin hari makin bodoh. Ya. Kalau bicara enggak nyambung. Ya. Lalu dia berkata juga, pendidikan suami saya itu lebih rendah dari dia. Lah, ini kan sebenarnya 20 tahun lalu dia udah tahu bahwa pendidikan suaminya lebih rendah dari dia ya. Wanita ini bergaji besar ya, sebagai tulang punggung keluarga karena suaminya ini bekerja serabutan, kadang-kadang ojek online, kadang-kadang jadi buruh dan lain sebagainya ya. Dia menganggap suaminya ini kerja rendahan. Nah, ibu-ibu melihat kasus ini, apa yang ibu pikirkan? Apa yang ada di benak ibu-ibu? Nah, tema kita nih ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu semua orang pasti punya atau punya keinginan untuk memiliki keluarga yang bahagia ya. Namun kenyataannya ada banyak keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang tidak merasakan kebahagiaan. Nah, ibu-ibu, kenapa ini terjadi ya? Sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita ya dijebak, disebut jebakan Batman ya, yang berusaha ditanam di dalam pernikahan kita ya. Ibu-ibu, ketika saya nanti sampaikan ya, kita akan cek diri kita pribadi apakah itu juga terjadi di dalam kehidupan kita ya. Nah, tema sesi malam ini adalah jebakan di dalam pernikahan ya. Ibu-ibu, apa sih tujuan kita menikah? Waktu awal-awal menikah itu tujuannya apa? Saya cerita sekilas mengenai tujuan kita di dalam pernikahan sebelumnya ya. Untuk mendapat kebahagiaan, status sosial ya, ada tekanan psikologis ya dari masyarakat bahwa kita harus menikah ya, karena udah cukup usia, supaya dapat keturunan atau disuruh orang tua gitu. Ibu, saya boleh tanya, bisa di share screen-nya, share PowerPoint-nya, share screen PowerPoint-nya. Ya. Nah, disuruh orang tua waktu menikah. Nah, ibu-ibu, apapun alasannya atau apapun tujuannya ya, mari kita lihat rencana Allah di dalam kehidupan keluarga kita, ya. Ini masih jauh yang awal-awal ya. Kejadian 1 ayat 27 berkata, Kejadian 1 ayat 27. Next. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ibu-ibu, perempuan dan laki-laki diciptakan dikatakan segambar dan serupa dengan Allah, ya. Artinya, melalui hidup setiap kita ya, rupa dan gambar Allah dikenal, ya. Gambar Allah
ya, dalam bahasa Yunani itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu karakter, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani imagode, image, ya. Karakter itu kumpulan goresan-goresan kehidupan, ya. Karakter itu siapa kita ketika kita ada dalam tekanan. Ibu-ibu kalau mau tahu karakter seseorang ketika dia ada dalam tekanan, kita baru tahu. Kalau kita ketemu di gereja, setiap kita ketemu di gereja, semua kelihatannya baik, ya, semua shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa, dahsyat. Tapi kalau mau tahu keadaan kita sebenarnya, ketika kita ada di dalam tekanan, ya. Nah, Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah PowerPoint-nya bisa dilanjutkan. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Nah, ibu-ibu kita tahu bahwa pernikahan itu adalah ide atau inisiatif dari Allah. Ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, tetapi menjadi pertanyaan buat setiap kita, mengapa banyak orang setelah menikah merasa bahwa mereka, ya, saya pernah ngalamin, ya, mereka salah menikah, merasa terjebak. Ibu, ternyata ada kebutuhan atau pengharapan yang tidak terpenuhi di dalam kehidupan pernikahan mereka dan akhirnya menjadi jebakan di dalam sebuah pernikahan, ya. Wanita itu juga pria, ya. Kita butuh dihargai, ya. Kita butuh komunikasi yang baik. Kita butuh juga keuangan yang cukup dan seks yang bagus, ya. Itu sekilas nanti saya akan bahas, ya. Nah, ibu-ibu mengenai butuh dihargai, ya. Setiap kita butuh dihargai. Ada lagu berkata begini, karena wanita ingin dimengerti. Sebenarnya bukan cuma wanita, pria pun ingin dimengerti, ya. Nah, semua orang butuh dihargai, termasuk kita para wanita. Waktu kita sudah melakukan pekerjaan rumah tangga kita, di dalam membereskan rumah, mengurus anak, masak dan sebagainya, kita berharap, ya, paling tidak dapat pujian dari suami. Orang lain mungkin nggak puji, nggak apa-apa. Kita dapat pujian dari suami. Tetapi ketika suami kita pulang dari pekerjaannya, dia tidak menghargai masakan kita, rumah kita bersih dan lain sebagainya, tapi dia mulai mengkritik satu-satu, ya, makanannya nggak enak, kurang asin atau kelebihan asinnya, garamnya dan lain sebagainya, ya. Dan akhirnya dikatakan bahwa kita kecewa dan marah dengan keadaan yang ada, ya. Sementara orang-orang di luar rumah kita suka muji kita, tapi orang yang di dalam rumah kita sendiri nggak muji kita. Nah, disinilah mulai terjadi jebakan-jebakan di dalam pernikahan kita, ya, yang akhirnya kita mencari penghargaan di luar. Ibu-ibu, saya melayani beberapa wanita, ya, ketika mereka tidak dihargai di rumah, mereka cari penghargaan di luar, ya. Sebenarnya itu terjadi juga di dalam kehidupan pria. Ketika seorang pria, seorang suami tidak dihargai di dalam kehidupan pernikahannya oleh istrinya, dia akan cari penghargaan di luar, ya. Kenapa banyak istri, ya, jatuh dengan supirnya, ya? Kenapa banyak pria jatuh dengan asisten rumah tangganya? Jawabannya karena mereka tidak dihargai, karena mereka tidak dihargai oleh pasangannya, dan akhirnya ketika ada orang yang menghargai dia jatuh dalam hal ini, ya. Nah, bagi banyak wanita katanya menggerutu bahwa Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu jahat, enak jadi laki-laki, cuma kerja pulang udah beres. Tapi kita wanita semua pekerjaan dilakukan. Jadi guru juga ngajar anak, jadi asisten rumah tangga juga ngurus rumah, jadi kadang-kadang jadi dokter ngurus anak, semuanya lengkap di dalam diri kita wanita, ya. Dan seharian ketika kita sibuk mengurus, ya, segala macam, ya, dan kadang-kadang ada wanita juga kerja untuk membantu keuangan keluarga karena nggak cukup, ya. Tapi, ya, sementara suami cuma bekerja urusan rumah tangga kita yang kerjakan, ya.
kita nggak dihargai, ya. Akhirnya timbul pemikiran di dalam diri kita. Kita adalah korban. Kita ini kelas 2, wanita ini kelas 2. Enak pria, enak ya. Semua enak tinggal diladenin oleh kita ibu-ibu, ya. Nah, ibu-ibu sekali lagi saya katakan ini semua adalah jebakan dari iblis yang mencoba menghancurkan kehidupan keluarga, yang menganggap bahwa keluarga itu sebenarnya musuh utama dari iblis. Dia ingin jatuhkan setiap keluarga awalnya, ya. Ketika keluarga hancur, yang lain-lainnya juga bisa hancur, ya. Nah, apalagi jebakan iblis yang coba diinin di dalam kehidupan keluarga? Komunikasi, ya. Satu kan keberhargaan diri kita. Yang kedua komunikasi, ya. Secara psikologis, wanita yang bekerja 8 jam, mengurus rumah tangga, ya, itu lebih capek daripada pria yang kerja di kantor, kerja keras selama 8 jam. Nah, wanita butuh menumpahkan perasaannya, ya, dengan bercerita kepada suami ketika dia pulang. Karena kita ini wanita nih makhluk cerita, ya. Dan setelah sibuk seharian ya ngurusin keluarga, dia butuh cerita. Konon menurut cerita itu dulu, ya, wanita itu butuh sehari keluarin kata-kata itu 15.000 kata. Tapi saya pernah baca di koran Kompas berapa tahun yang lalu, wanita itu butuh ngeluarin kata-kata itu 20.000 kata. Dan mertua perempuan perlu 22.000 kata-kata. Bayangkan kalau suami kita, ya, ada kita dan ada mertuanya, ya. Dia harus dengerin apa yang kita katakan, ya. Nah, ya. Itu banyak terjadi ketika suami pulang, ya, dia sibuk. Suatu hari ada ini sebuah kesaksian dari sahabat kami yang di luar kota, ya. Suatu hari dia sudah masak masakan yang enak, dia sudah dandan rapi-rapi, pokoknya menyambut suaminya, ya. Suaminya ini pergi pelayanan, mereka hamba Tuhan, pergi pelayanan keluar daerahnya, ya. Lalu sesudah seminggu suaminya pulang ke rumah. Dan wanita ini, ibu ini berharap ketika suaminya pulang paling enggak tanya kabar dia, ya. Lalu peluklah, ciumlah, ya. Ini kejadian belum pandemi, ya. Nah, dia berharap seperti itu. Dia sudah rapikan rumah, dia sudah masak yang enak, dia sudah atur semua urusan rumah tangga. Dan waktu suaminya pulang, apa yang dilakukan? Ketika suaminya pulang, langsung dia masuk, "Hai Ma, apa kabar?" Udah cuma begitu. Lalu dia tanya, "Apa kabar burung saya?" Ya, karena suaminya ini penggemar burung, mereka pelihara burung cukup banyak. Ya, waktu itu 21 atau 20, ya sekitar 21 burung. Ya, lalu dia ke belakang, ke rumahnya, halaman belakang, lalu dia mulai sibuk dengan burung-burung itu, ya. Dia perhatikan satu-satu burung itu, ya. Dan istrinya ini memendam rasa yang kesal, kecewa, ya. Dia berharap seminggu dia tidak bisa ngobrol, walaupun dia mungkin bisa telepon atau video call, tapi ketika dia bertatap muka, dia berharap bisa cerita, bisa ngobrol, ya, bisa ada sesuatu yang membangun di dalam hidupnya. Tapi itu tidak terjadi. Dan akhirnya dia tetap diam, dia melayani suaminya, makan dan minum dan sebagainya. Dan ketika suami, apa yang dilakukan oleh istrinya? Dia ambil semprotan, dia semprot semua burung-burungnya. Dia marah, ya, kepada suaminya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan itu. Lalu dia semprot semua burung-burung itu. Ya, dia kesal dengan burung-burung itu. Burung-burung itu mencuri perhatian suaminya. Dan dia bilang begini, waktu menikah, ini kejadian benar, ya, bukan cerita yang jorok gitu, ya. Dia bilang gini, waktu menikah perjanjiannya saya cuma mau pelihara 1 burung. Kenapa sekarang saya pelihara 22 burung? Jadi dia kesal sama suaminya, dia semprot semua burung-burung itu, ya. Ini kejadian yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga hamba Tuhan, ya. Nah, konon menurut cerita dan pengalaman, ya. Ini ya. Nah, pria saat sebelum menikah
dia akan sabar mendengarkan apa yang calonnya bicarakan atau cerita. Tetapi setelah menikah, dia akan tertidur sebelum istrinya selesai bicara. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu pernah mengalami hal ini, tapi saya pernah ngalamin, ya. Saya mau cerita, ya suami saya udah capek, tinggal dia ngorok, ya. Tapi waktu sebelum menikah, wah luar biasa ibu-ibu. Mau kemanapun saya dianterin, ya. Mau saya cerita apapun dia dengarkan dengan baik, ya. Dia dengarkan dengan usuk, ya. Tapi ketika sudah menikah, ya, kejadiannya itu sekitar tahun awal-awal menikah, ya. Tapi sekarang suami saya mau dengerin saya cerita, ya, ketika dia sudah ikut di Pria Sejati, ya, dia mengerti bahwa wanita itu makhluk bicara, ya. Nah, ibu-ibu, apalagi yang menjadi jebakan di dalam kehidupan kita, ya? Keuangan juga merupakan salah satu sumber hancurnya hubungan di dalam keluarga, ya. Ibu-ibu, kita harus memiliki keterbukaan di dalam keuangan. Kalau biasanya keuangan itu suami istri, istrinya lebih boros, ya, senang belanja dan lain sebagainya, ya. Kalau di mal-mal ibu-ibu itu bisa digandeng sama suaminya, kenapa? Ditahan supaya nggak masuk ke toko. Kalau saya terbalik ibu-ibu, ya, saya gandeng suami saya supaya dia nggak masuk ke toko. Karena ini kebalikan, suami saya senang belanja, saya nggak terlalu senang belanja, ya. Nah ibu-ibu, di dalam keuangan kita harus terbuka. Saya dulu tuh sampai saya pernah ngalamin, ya, uang itu saya simpen supaya suami saya nggak tahu. Kenapa? Kalau dia tahu ada uang, dia akan belanja, dia akan kasih ke orang lain. Ya pokoknya uang itu kesusahan satu hari cukup satu hari, besok urusan besok. Ya intinya saya ngomong ini sepertinya seperti kejadian itu seperti itu, ya, tapi sebenarnya enggak. Nah setelah saya rasa ini juga enggak bagus, ya, kami suami istri hamba Tuhan, dan akhirnya saya terbuka cerita dengan suami saya, dan suami saya akhirnya serahkan, ya, ketika dia mendapatkan gaji dari gereja, dia serahkan kepada saya untuk saya yang kelola, ya. Nah kita seringkali berharap bahwa jangan lakukan seperti ini, ya, jangan pakai semboyan suami. Semua uang adalah milik istri, ya. Uang itu sebenarnya adalah milik kita bersama, ya. Tuhan percayakan kepada kita untuk kita mengelola, ya. Nah, di dalam hal keuangan ini menjadi jebakan dari si jahat juga, ya. Dia berusaha menjatuhkan soal keuangan. Saya punya keluarga dekat, ya. Suami istri ini, ya, mereka menikah, dan setelah menikah suaminya jatuh, ya. Ketika jatuh dia tinggalin, istrinya tinggalin dia. Kenapa? Karena suaminya sudah tidak bisa cukupkan keuangannya. Padahal istrinya bekerja, dia maunya suaminya yang cover semua keuangan. Dan setelah suaminya ada uang, istrinya mau balik lagi, tapi suaminya udah nggak mau, ya. Hubungan kita jangan didasarkan atas hal yang seperti itu, tapi kita harus kelola keuangan kita secara bersama. Kalau kita tahu bahwa suami kita lebih sanggup untuk mengatur keuangan, serahkan kepada dia. Tapi kalau dia tahu bahwa kita lebih sanggup untuk mengatur keuangan, kita yang atur. Tapi biasanya ibu-ibu yang ngatur keuangan. Ibu-ibu, ya, uang kita, uang suami, uang kita, ya. Nah, di dalam hal seks juga ibu-ibu, ya. Seks itu, ya, untuk sebagian besar wanita bukanlah sebuah masalah. Artinya seks itu kalau kita nggak melakukan hubungan suami istri, kita nggak masalah. Tapi buat suami itu masalah. Tapi wanita seringkali, ya, menjadikan seks itu sebagai alat untuk menghukum suami, ya. Ketika suami kita berbuat kesalahan, ibu-ibu, ya, kita kasih jatah, atau kita sengaja, ya, pura-pura tidur, ya, terus pakai baju yang bau, pakai baju yang udah beberapa hari, maksudnya supaya suami nggak deket-deket, dan kalau baju itu kita masukin ke dalam kolam ikan semua mati, ya. Kalaupun kita melayani terpaksa, ya, seperti gedebong pisang, ya udahlah, lakukan gitu, ya. Nah, ibu, suami kita tahu kalau kita melayani dia dengan sungguh-sungguh atau dengan terpaksa, ya. Gary Rosberg,
seorang penulis buku di Amerika ya mengadakan sebuah survei mengenai kebutuhan pria dan wanita. Nah, ibu-ibu ini harus perhatikan. Mungkin ibu-ibu sudah belajar, kalau ibu-ibu ada sebagian yang ikuti seminar di pria ya, dan ditemukan bahwa dikatakan kebutuhan pria yang pertama setelah penghargaan, suami dan istri, wanita dan pria semua butuh penghargaan, itu kebutuhan pertama. Tapi kebutuhan setelah penghargaan itu, kebutuhan suami adalah seks. Nah, seks buat wanita itu adalah kebutuhan ke-13. Ya. Dan kebutuhan wanita yang pertama adalah kemesraan. Sementara buat pria kemesraan itu adalah yang ke-8. Ya, kebutuhan yang ke-8. Jadi beda antara kita pria dan wanita. Itu sebabnya ibu-ibu, ketika ibu-ibu tahu bahwa kita punya kebutuhan yang berbeda, ketika ibu-ibu tahu bahwa kebutuhan pria adalah seks ya, kita harus melayani dia. Kita tidak boleh menolak apa yang dia mau. Jangan sampai kalau kita tolak, dia akan lari, dia akan cari di luar ya. Dia harus bersama dengan kita. Laki-laki itu, ibu-ibu, dia itu merasa sebagai pahlawan itu di tempat tidur. Ya, saya cerita ini kepada setiap kita. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang berkata, ih, kok ibu ini cerita seperti ini ya? Sepertinya dalam hal ini seks adalah tabu. Cuma saya mau katakan ibu-ibu ya, kalau gereja tidak mengajarkan soal ini ya kepada jemaatnya atau kepada orang-orang pekerjanya, mereka akan belajar di luar. Itu sebabnya soal seks itu harus diajarkan ya di dalam seminar-seminar di dalam gereja supaya mereka mengerti bahwa seks ini adalah kebutuhan pria yang utama, dan kita wanita ketika suami kita meminta itu, kita tidak boleh menolak. Dan Susan Beckes ya dari Amerika juga berkata begini, dia survei ya, dalam 1 jam pria itu berpikiran tentang seks itu 8 kali. Nah, kalau kita wanita berpikir gini, ih, jorok banget ya, najis banget pikiran pria. Tapi itu sesuatu yang alami ketika pikirannya tidak dipenuhi dengan hal lain, maka dia akan berpikiran tentang seks. Itu sebabnya pria-pria, ya kita juga wanita, harus diisi dengan firman Tuhan, supaya pikirannya enggak nyeleneh kemana-mana. Ya. Nah, ibu-ibu, selain hal-hal di atas ya di dalam seminar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang kalau kita tidak hati-hati, ini juga menjadi jebakan di dalam pernikahan kita. Ya, kemesraan. Tentunya kita ketika menikah, awal-awal menikah, ya ketika kita membangun hubungan, kita berharap kita punya suami yang mesra, ya. Tapi suami kita tuh kaku. Ya, ibu-ibu yang dari latar belakang keturunan Chinese biasanya orangnya kaku-kaku ya. Nah, harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Ibu-ibu mungkin sebelum menikah berharap ya, memimpikan suami kita itu lembut, tegas ya, sabar, gentleman. Secara fisik juga ada ya kriteria-kriteria tertentu yang ibu-ibu inginkan. Ternyata setelah menikah kenyataannya terbalik dengan impian yang ada di dalam hidup kita. Kita mulai kecewa ya. Waktu masih bangun hubungan, kok sepertinya yang kita impikan itu ada di dalam diri pasangan kita. Tapi sesudah menikah, semua hilang, lenyap. Ya. Dulu sebelum menikah, kemana-mana suami saya maunya, calon suami dulu ya, maunya nganterin saya. Saya ikut seminar. Waktu itu saya ikut seminar tentang effective speaking and human relation Dale Carnegie di daerah Jakarta Pusat. Rumah saya di utara di Kelapa Gading, calon suami saya di Tulodong di Kebayoran. Dia bisa nganterin saya loh Bu, cuman jemput saya di tempat saya seminar, antarin saya ke Kelapa Gading, balik lagi ke Tulodong Kebayoran. Ya, dia bisa lakukan itu. Nah, saya bilang, waduh, suami yang luar biasa. Ya. Tapi setelah menikah, ya, waktu hari Senin itu biasanya hari off-nya hamba-hamba Tuhan. Ketika saya minta anterin dia ke pasar, ya, dia bilang begini, itu ada bajai.
nih saya kasih uang, kamu naik aja bajai. Waduh, saya muangkel ibu-ibu, jengkel ya. Ya, saya bilang, waduh, nggak ini nih, nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dulu saya harapkan seperti itu, ternyata enggak gitu ya. Tapi dia bertobat ya. Setelah dia ikuti pria sejati, dia bertobat dan dia lakukan itu. Kadang saya cuma mau pergi makan bakso ya, dia anterin walaupun dia nggak suka, dia temenin saya ya. Dan ibu-ibu, ini ya yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang kenyataan tidak sesuai dengan impian. Suatu hari ada seorang istri ya ngelihat tetangganya dari jendela atas, dia lihat ini suami istri ini mesra banget ya. Setiap kali mereka pulang dari manapun, suaminya buru-buru turun dari mobil ya, bukain pintu mobil istrinya. Dan kalau suaminya dia turun dari mobil, dia tinggalin aja istrinya belum turun dari mobil, dia masuk ke rumah. Tapi dia lihat tetangganya jauh beda dengan suaminya. Dan dia lihat istrinya kayaknya senang, bangga gitu ya. Dan dia lihat itu terus-menerus. Suatu hari dia bertamu ke rumah tetangganya dan bertanya, "Ibu, hebat ya, punya suami luar biasa ya. Suaminya baik sekali ya. Setiap kali ibu pulang, saya lihatin ya suami ibu buru-buru turun dari mobil, bukain ibu pintu mobilnya. Wah, luar biasa ya." Lalu tetangganya berkata begini, "Ya, suami saya itu emang suami yang luar biasa. Dia memang baik. Tapi ibu perlu tahu ada satu rahasia. Kenapa setiap kali suaminya bukain pintu ketika dia turun? Ternyata pintu mobil itu tidak bisa dibuka dari dalam." Ya, jadi harus dibukain dari luar. Nah, tetangga ini lihat sepertinya suaminya romantis, padahal sebenarnya pintu mobil itu nggak bisa dibuka dari dalam, jadi harus dari luar. Nah, kadang-kadang kita melihat ya rumput tetangga lebih hijau, rumput tetangga lebih segar. Ya, kita tidak melihat apa yang baik yang ada di dalam kehidupan suami kita. Nah, pernikahan itu ibu-ibu ya, setelah apa yang kita harapkan tidak sesuai ya, kita mulai berpikir, saya salah menikah ya. Tahun ini kami memasuki usia pernikahan 30 tahun ya. Di awal-awal pernikahan cukup sulit untuk kami beradaptasi ya. Dari latar belakang berbeda dan segala yang berbeda ya. Bahkan ketika terjadi keributan ya, dan keributan itu udah memuncak, suami saya pernah berpikir begini, kan dia hamba Tuhan nggak boleh cerai ya, kayak kami hamba Tuhan setiap kita juga nggak boleh cerai. Lalu dia berpikir begini, itu tahun kedua atau ketiga di dalam pernikahan, kapan ya si Agnes meninggal ya, supaya dia bebas ngelihat kecerewetan istrinya ya, kapan. Dan ketika itu dipikirin ya, dan dia bertobat ya. Saya juga pernah berpikir begitu ibu-ibu. Ya ketika pernikahan kami ya di awal-awal 2 tahun 3 tahun pertama itu memuncak, saya juga sempat berpikir kapan ya dia meninggal ya supaya saya bisa kawin lagi. Itu pikiran karena kecewa dengan suami. Harapan-harapan saya tidak ada di dalam diri suami saya. Ya. Nah, ibu-ibu, ini jebakan iblis. Ya, cerai bukan jalan, tapi kita bisa itu yang seperti yang dipikirkan oleh saya dan suami saya ya. Nah, pernikahan itu ibaratnya sebuah sangkar emas ya yang indah kelihatannya. Share screen-nya boleh di itu ya. Pernikahan itu seperti sangkar emas ya. Orang yang belum pernah masuk di dalam pernikahan pengen buru-buru masuk. Kelihatannya indah ya, pengen buru-buru masuk ke dalam sangkarnya. Tetapi orang yang sudah masuk di dalam pernikahan nggak tahan, pengen keluar. Nyesel katanya saya menikah dengan dia. Tahu begitu saya menikah dengan orang lain. Ibu, pikiran yang seperti ini pikiran yang salah, yang harus dibereskan di dalam kehidupan setiap kita, ya. Nah, ibu-ibu kalau tanya secara kilat nih, saya tanya kepada ibu-ibu nih ya, langsung ibu nggak usah jawab ya, tapi saya mau tanya. Kalau ditanya apa kelemahan suamimu, ya,
Ibu-ibu bisa jawab tuh. Ibu yang menjadi kelemahan suamimu. Dia malas, dia lambat, dia ini, dia apa dan lain sebagainya. Lalu saya tanya lagi, apa yang menjadi kekuatan suamimu? Kebaikan suamimu? Ya, suatu hari di dalam sebuah camp wanita, ya, kita tanyakan hal yang sama seperti ini. Seorang istri, wah, dengan sungguh-sungguh dia catat kelemahan suaminya. Minta kertas baru lagi, dua lembar. Dia catat semua kelemahan suaminya. Kekurangan suaminya dicatat semua. Lalu selanjutnya setelah selesai semua, kita kasih kertas lagi. Sekarang tuliskan kekuatan suamimu, kebaikan suamimu. Waktu catat mereka mulai mikir apa kebaikan suami, ya. Waktu catat kelemahannya bisa dua lembar. Waktu catat kelemahannya kebaikan suami 1 lembar pun tidak ada, ya. Nah, ibu-ibu, kalau seandainya saya mau tanya lagi satu hal lagi nih. Kalau seandainya kita bisa kembali ke masa sebelum menikah, ya, apakah ibu-ibu masih mau dengan pria yang sekarang menjadi suamimu? Ibu-ibu jawab dalam hati, nggak usah jawab di sini, ya. Ketika Tuhan kasih kesempatan buat kita, nih, kamu boleh masuk di dalam masa-masa sebelum dulu. Mau nggak balik lagi menikah dengan suami? Waktu saya dalam masa-masa pertengkaran, suami saya tanya begitu, saya nggak perlu nanya, ibu-ibu, nggak perlu mikir, saya jawab enggak. Ya, saya nggak mau menikah dengan kamu. Kalau saya dikasih kesempatan untuk menikah lagi, maksudnya menikah dikasih kesempatan balik ke masa lalu, saya nggak mau. Itu jawaban saya terhadap suami saya. Nah, ibu-ibu, hari ini jebakan-jebakan pernikahan itu kita harus ya sadar, ya. Nah, kita tidak pernah cocok dengan suami. Bagaimana suami dan istri menjadi pasangan yang tepat tidak selalu cocok. Tetapi bagaimana kita bisa berjalan bersama dalam perbedaan, ya. Kita bisa berjalan bersama dengan suami kita di dalam perbedaan. Kita nggak pernah cocok, ibu-ibu, ya. Jenis kelamin kita aja udah beda, pemikiran kita beda. Yang satu mungkin main perasaan, yang satu main logika, ya. Tidak akan pernah cocok, ya. Tetapi bagaimana kita bisa berjalan bersama di dalam perbedaan, ya. Dan kasih Kristus yang mengikat hubungan kita suami dan istri, ya. Saya suka bakmi, saya suka bakso, suami saya nggak suka. Dia suka ikan, ya. Kalau kita dalam hal ini aja kita ribut, ya, banyak hal kita ribut. Suami saya kalau pencet odol itu dari bawah, ya, dipencet satu-satu. Kalau saya pikirnya ribet banget sih, saya pencet langsung peret, gitu ya. Nah, itu aja hal-hal yang nggak cocok. Suami saya dulu awal-awal ketika menikah sama saya, dia dari keluarga yang rapi. Dia harus taruh sepatu rapi, begitu tersusun dengan rapi. Sementara saya bisa lempar aja tuh sepatu. Tapi ya, sekarang ini ya, setelah kami menikah beberapa tahun ya, saya menaikkan standar saya, dia menurunkan standar dia supaya kita saling ketemu. Kalau dia tetap dengan standar dia dan saya tetap bertahan dengan standar saya, kita tidak akan pernah bertemu dan akhirnya itu akan jadi pertengkaran di dalam kehidupan kita, ya. Nah, ibu-ibu, jangan biarkan juga pikiran yang salah bercokol di dalam kepala kita, ya. Kita kadang-kadang ibu-ibu, ya, kalau yang punya suami baik-baik, oke, ya, nggak masalah. Tapi kalau punya suami yang latar belakang atau masa lalunya itu kelam, jelek, ya, kita kadang-kadang berpikir waktu itu begini dan sebagainya. Nah, saya punya satu kesaksian. Ini jemaat di tempat kami juga, ya. Waktu suaminya ya belum bertobat, suaminya ini nakal luar biasa, main sama pelacur, minum dan lain sebagainya. Dan ketika mereka menikah, ya, suaminya baik, ya, suaminya sudah bertobat sebelum menikah dan masuk di pernikahan itu suaminya baik. Tapi wanita ini, ya, pikiran wanita ini, ya, dirusak oleh pikiran-pikiran negatif mengenai suaminya yang dulu pernah lakukan, ya, dan dia curiga suaminya punya selingkuhan, padahal suaminya nggak punya.
Jadi itu terus bercokol ya, asumsi-asumsi negatif itu terus ya melebar, meluas, dan akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu ya, malah sebaliknya ya, klimaksnya malah istrinya ya berzina dengan mantan pacar dan mereka bercerai ya. Mereka bercerai 3 tahun, 4 tahun mereka bercerai. Lalu suatu hari ya wanita ini, ibu ini disadarkan bahwa ternyata dia tahu dia salah. Karena kadang-kadang ketika orang-orang berbuat salah sebenarnya mereka tahu, hati nurani mereka tuh bicara bahwa mereka salah. Tapi mereka matikan hati nurani ya. Mereka nganggap hal itu biasa. Tapi wanita ini sadar ya bahwa dia salah. Waktu itu anak-anaknya tinggal dengan suaminya, dia tinggal dengan selingkuhannya. Lalu wanita ini minta ngobrol sama anak-anak, sama suaminya, boleh nggak dia pergi dengan anak-anaknya makan? Boleh katanya. Dan suatu hari ketika dia pulang ke rumahnya, ya dia lihat suaminya dan anak-anaknya begitu hubungannya begitu baik. Sementara dia dengan pasangannya yang pasangan selingkuhannya ini hubungannya nggak baik, ya. Dan di situ dia sadar bahwa sebenarnya yang salah adalah dia dengan pikiran-pikiran salah, pikiran-pikiran negatif tentang suaminya. Ibu-ibu, suami kita itu bukan orang yang sempurna, ya. Ada banyak kesalahan, ada banyak hal kelemahan yang dia buat, ya. Yang mungkin melukai kita, ya, yang mungkin membuat kita pahit, yang mungkin membuat kita kecewa, ya. Kita ya sama-sama punya kelemahan, ya. Tapi Tuhan mau bagaimana kita berjalan bersama di dalam setiap kelemahan kita itu kita bisa saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain, ya. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu bercokol di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Ibu-ibu, screen PowerPoint-nya bisa dilanjutkan. Bagaimana kita lepas dari pikiran yang salah? Ya, bagaimana kita lepas dari jebakan itu ya? Yang pertama adalah kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Ya, ketika saya belajar tentang mempersembahkan tubuh ini setiap hari. Ketika pagi-pagi saya bangun, saya persembahkan dari atas kepala sampai bawah ya, sampai kaki ya. Saya sebutkan satu persatu, mulut saya, mata saya, pikiran saya, telinga saya, semua saya serahkan, persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan. Ya, dan itu mengubah pikiran saya. Itu mengubah paradigma saya. Ya, ketika saya pagi-pagi tidak mengerjakan pekerjaan yang lain, tapi saya mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh saya kepada Tuhan. Ibu-ibu ini bisa dipraktekkan dan ibu akan mengalami bagaimana Tuhan bisa mengubah kita. Pemikiran kita, hal-hal yang salah di dalam hidup kita, Tuhan ubah. Ya. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Saya lakukan itu setiap hari setelah saya mendengarkan khotbah tentang ini dari seorang hamba Tuhan, juga teman kami, sahabat kami. Dia bagaimana Tuhan rubah dia ketika dia sudah frustasi dengan pelayanannya. Tapi ketika itu Tuhan ajarkan dia untuk mempersembahkan tubuh. Dan setiap hari dia lakukan, dan apa yang terjadi, Tuhan rubah pemikiran dia dan lain sebagainya. Ya. Nah, lanjut. Katakan pembaharuan pikiran, ya. Pembaruan pikiran, pembaruan itu renovasi di dalam bahasa Yunani, artinya di dalam bahasa Indonesia adalah renovasi, ya. Nah, Ibu-ibu, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, ya. Budi kita, pembaharuan budi kita harus dilakukan setiap hari, ya. Berubah, jangan serupa dengan dunia. Pikiran-pikiran negatif itu pikiran dunia, ibu-ibu, ya. Suami kita yang tadinya ada orang ini kejadian, Bu, ya. Ada suami yang dicurigai oleh istrinya berbuat sesuatu, berbuat selingkuh. Lama-lama terus istrinya ngomong gitu.
tadinya suaminya nggak selingkuh, akhirnya dia selingkuh. Ya, kenapa? Karena pikiran wanita ini, pikiran istri ini, dan mulutnya ngomong terus, dan itu kejadian. Jadilah menurut perkataanmu, ya. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, Ibu-ibu, lanjut mengenai pembaharuan budi. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan renungkan kesalahan suamimu, jangan renungkan hal-hal yang negatif tentang suamimu, ya. Tapi firman Tuhan berkata, pikirkanlah katanya semua yang benar, semua yang mulia, apa yang benar, apa yang mulia, ya. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua ini, ya. Jangan renungkan hal-hal yang lain, renungkanlah firman Tuhan. Ada satu lagu berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan renungkan kesalahan suamimu siang dan malam. Itu tidak akan membuat suamimu berubah. Malah bisa berbalik, ya. Suamimu berubah jadi tambah jahat. Ya. Tapi ketika engkau merenungkan firman Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan bisa merubah suamimu. Ya. Nah, ada satu statement yang dikatakan oleh Leo Tolstoy, dikatakan begini. Setiap orang berpikir untuk mengubah dunia. Tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah diri sendiri. Ya. Nah, harus kita lakukan adalah kita berubah. Kita tidak pernah bisa merubah suami kita. Kita bukan ahli sihir. Yang bisa merubah suami kita adalah Tuhan. Tapi Tuhan mau dari diri kita yang berubah. Ya. Yang ketiga, apa yang kita harus lakukan untuk melepas pikiran-pikiran yang salah? Dikatakan melakukan peperangan rohani. 2 Korintus 10 ayat 4-5 saya akan bacakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ibu-ibu, taklukkan pikiranmu. Bawa kepada pikiran Kristus, ya. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif. Jangan pikirkan hal-hal yang jahat. Lalu ada mungkin ibu-ibu berkata begini, tapi kenyataan Bu, suami saya seperti ini, ya. Suami saya selingkuh, suami saya nggak berubah, suami saya bla bla bla, yang diucapkan negatif. Coba ingat hal-hal positif yang sudah suamimu lakukan, ya. Ibu-ibu, yang keempat, dikatakan mengampuni kesalahan suamimu seperti Kristus mengampuni dan mengasihi dia tanpa syarat seperti Kristus mengasihi kita. Saya bacakan ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ibu-ibu boleh catat ayat ini, Efesus 4 ayat 32. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ingat Ibu, ini firman Tuhan, ini perintah Tuhan untuk kita mengampuni, ya. Sebesar apapun kesalahan suami kita, sebesar apapun kesalahan orang-orang sekeliling kita, yang Tuhan mau adalah kita mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, ini firman Tuhan, Bapa kita di surga juga tidak akan mengampuni kita. Nah, Ibu, saya akan tutup dengan sebuah kisah.
ya. Suatu hari ada seorang wanita, seorang ibu ikut di dalam sebuah camp wanita juga. Dia datang dengan suatu kemarahan, kebencian. Dia sengaja ya, suaminya lagi di rumah sakit. Suaminya di rumah sakit, dia ikut camp ini. Dia berpikir ya udah matilah suaminya, nggak apa-apa. Suaminya itu buat dia orang yang bobrok sekali, peminum, main judi, main pelacur, semua kejahatan pria ada di dalam diri suaminya. Dan dia pahit sekali terhadap suaminya. Dia bilang kalau mau mati, matilah tuh suaminya, nggak apa-apa. Dan dia diajak di dalam sebuah camp. Dan dia bilang iseng-iseng, daripada gua nggak ada kerjaan, udahlah di camp ini. Waktu dia ikut sesi-sesi ya, dia tetap mengeraskan hati. Tapi ketika ada sesi untuk dia mengampuni, ya Tuhan lembutkan hati dia. Ya Tuhan ingatkan kebaikan suaminya dan Tuhan ingatkan untuk dia ya, ada bagian dia, ada kesalahan dia yang dia lakukan terhadap suaminya. Dan dia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, pulang dari camp ini, saya akan kembali ke rumah sakit. Jadi suaminya ada di rumah sakit, saya akan kembali ke rumah sakit langsung dan saya akan minta maaf kepada suami saya. Ya, Tuhan pulihkan dia secara luar biasa, dia mendapatkan sukacita ketika dia ada di dalam camp. Muka dia yang tadinya seperti sawo busuk, dia cerah ya, cerah dan dia penuh semangat, dia kembali ke rumah sakit ya. Perjalanan dari luar kota, campnya di luar kota dan balik ke Jakarta. Dia berharap ketika ketemu suaminya, dia bisa peluk suaminya, dia nangis, dia akan berkata, saya mengampuni engkau, dan ampuni saya dengan apa yang saya lakukan. Dia sudah pikirkan hal-hal yang baik. Ya. Dan ketika dia datang ke rumah sakit, ya, masuk ke rumah sakit, dia lihat, kok rame. Ternyata suaminya baru saja meninggal dan mukanya baru ditutup dengan kain. Di situ dia menangis sejadi-jadinya. Dia meraung sejadi-jadinya, ya. Nggak tahu, maksudnya sesuatu yang sebenarnya dia mau lakukan tapi ternyata terlambat, ya. Nah, ibu-ibu, engkau yang punya suami, ya. Kasih suamimu, jangan sampai terlambat. Nanti dia sudah meninggal baru kita nangis-nangis dan berkata kita mengasihi dia, kita mengampuni dia. Dan suatu hari ketika di dalam sebuah camp juga, ya ada satu orang janda, dia ditinggal mati oleh suaminya, dan dia ikut di camp itu, dia bersaksi. Ibu-ibu, dia bilang, hari ini saya sangat iri ketika saya ada di dalam camp ini. Saya sangat iri melihat ibu-ibu, ya ibu-ibu masih punya suami. Saya ya punya suami tapi sudah meninggal, dan hari ini saya seorang janda, saya tidak bisa apa-apa. Tapi ibu-ibu, hari ini ibu-ibu bisa menulis surat cinta kepada suami, saya nggak bisa. Dia lakukan itu, dia bersaksi itu dengan berlinang air mata. Dia katakan, ibu-ibu, hari ini saya mau katakan kepada ibu-ibu, ketika suamimu masih ada, kasih suamimu, cintai suamimu dengan apa yang ada, ya, dengan segala kekurangan dia, dengan segala hal yang ada dalam diri dia, ya. Nah, ibu-ibu, hari ini belum terlambat buat setiap pribadi kita, ya. Kita sudah dengar ya bahwa di dalam kehidupan setiap pernikahan kita, sadar atau tidak sadar ya, ada banyak hal yang merusak pernikahan kita, ya. Mungkin suami kita jarang mengungkapkan pujian dan kita kecewa. Dia tidak mengucapkan terima kasih ketika kita masak atau melakukan sesuatu yang spesial buat dia. Dia lupa hari ulang tahun kita. Dia lupa hari ulang tahun pernikahan kita. Kita kecewa. Ya. Dan ya, sepertinya diam, tidak mau dengarkan apa yang ibu-ibu ceritakan. Kita kecewa, ya. Komunikasi kita nggak baik, ya. Suami kita tidak mau dengerin kita. Dia bukan orang yang romantis. Kita berharap dia merangkul kita, dia berharap dia melakukan sesuatu yang baik buat kita. Kita tidak dapat itu di dalam diri suami kita. Kita kecewa kepada dia, ya. Suami kita tidak terbuka, ya, tertutup, tidak jujur, ya. HP ditutup pakai password dan lain sebagainya, enggak jujur dalam keuangan. Ya, ibu-ibu, seks yang suami yang tidak normal. Hari ini ibu-ibu, ya, kita menikah bukan dengan orang yang sempurna, ya.
Tapi ketika kita mau sama-sama berada dengan suami kita bisa masuk di dalam kesempurnaan itu ya. Nah, Ibu-ibu, mari kita datang kepada Tuhan ya. Setiap kita yang punya kelemahan-kelemahan ya, itu dapat dilengkapi oleh suami kita. Kita melengkapi suami kita melengkapi kita. Tadi saya katakan bahwa kita tidak pernah bisa merubah suami kita. Ya, yang Tuhan mau kita berubah. Ya, ketika kita berubah, suami kita akan berubah juga. Ya, saya percaya ya setiap apa yang saya sampaikan mungkin ini sedikit buat setiap kita, tapi saya percaya ketika kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, mungkin ada hal-hal yang saya ucapkan ini yang juga terjadi dalam diri ibu-ibu, di dalam kehidupan setiap ibu-ibu. Hari ini ambil keputusan untuk kita bertobat, untuk kita balik mengasihi suami kita, mengampuni suami kita. Dua prinsip dasar di dalam kehidupan pernikahan kita adalah mengasihi dan mengampuni, ya. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita, ya. Dan saya percaya ibu-ibu, apa yang saya sampaikan mungkin sedikit, tapi biarlah itu menjadi berkat buat setiap kita. Mungkin nanti sebelum kita akan ada hal tanya jawab, kita akan berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan nyanyikan sebuah pujian buat setiap kita, yang mungkin saya tidak pakai gitar atau alat musik lain. Tapi ini renungkan di dalam kehidupan ibu-ibu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ibu-ibu, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Mungkin kita tidak melihat jalan yang terbuka di depan kita. Mungkin kita melihat bahwa suami kita tidak akan pernah berubah. Suami kita melakukan hal-hal yang jahat, KDRT di dalam rumah tangga kita. Suami kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh di dalam kehidupannya. Hari ini ibu-ibu, kita tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubah suami kita. Hanya Tuhan yang mampu mengubah setiap kita. Sebabnya kita mau serahkan kehidupan kita, suami istri, kehidupan keluarga kita ke dalam tangan Dia. Percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah apapun menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Ibu-ibu, saya mau berdoa buat setiap kita. Mari letakkan tanganmu di dadamu. Bapa, malam hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kami pribadi yang ada di Zoom ini Tuhan. Tapi Engkau yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang terjadi, masalah apa yang ada dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami tidak terjebak Tuhan dengan hal-hal yang salah Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Percaya kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau sanggup mengubah Tuhan kehidupan setiap kami Tuhan. Dan ketika kami berubah Tuhan, kami percaya Tuhan. Suami kami juga akan berubah Tuhan. Dan rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Mari ibu-ibu, Engkau yang hari ini tuh, yang mungkin keluargamu diambang perpisahan, keluargamu hancur. Serahkan kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, ini Tuhan, aku Tuhan. Aku mau menyerahkan setiap apapun Tuhan yang ada di dalam keluargaku, pulihkan, pulihkan.
Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan ya dan amin Tuhan. Firman-Mu mengubah setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, keluarga kami akan menjadi keluarga yang memberkati keluarga-keluarga lain Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami mau tetap Tuhan bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau tidak pernah tinggalkan kehidupan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Agnes Tanasale yang sudah membawakan materi yang luar biasa bagi kita semua, ibu-ibu yang ada di GPKDI pada malam hari ini. Saya percaya semua kita pasti merasa diberkati, supaya kita juga semua boleh menjadi ibu-ibu atau menjadi istri-istri yang luar biasa, ya, menjadi penolong-penolong yang luar biasa bagi suami kita masing-masing. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih banyak pada Ibu Agnes. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati pelayanan ibu dan keluarga ibu. Dan saya yakin pastinya kita semua punya pertanyaan-pertanyaan nantinya ya. Ada hal-hal yang mungkin yang kita ingin tanyakan kepada Ibu Agnes. Tetapi sebelum masuk dalam sesi tanya jawab, saya akan menyampaikan dulu informasi bahwa webinar ini gratis ya Ibu-ibu, disediakan oleh Departemen Keluarga Sinode GPKDI. Nah, tapi Ibu-ibu jika Ibu-ibu ada yang merasa diberkati lewat materi yang dibawakan oleh Ibu Agnes pada malam hari ini atau lewat firman Tuhan juga pada malam hari ini, dan ibu-ibu juga mau memberi untuk pelayanan Tuhan, nanti ibu-ibu bisa transfer ke nomor rekening yang nanti saya akan share. Ya, ibu-ibu nanti mungkin bisa transfer persembahan kasih ke nomor rekening yang tertera atas nama Yulia Rosadi atau Li Ali Santoso ya. Mungkin nanti ibu-ibu bisa foto atau capture nomor rekening ini, dan nanti mungkin habis acara ini setelah selesai ibu-ibu bisa transfer ke nomor rekening yang telah tersedia. Dan untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih buat pengorbanan ibu-ibu atau buat apa yang ibu-ibu bagikan untuk pelayanan Tuhan yang ada di Sinode GPKDI. Puji Tuhan ibu-ibu. Dan sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab ya ibu-ibu, kita akan mengadakan foto bersama dulu. Sebab itu kamera bisa di-on, bisa diaktifkan semuanya supaya bisa terlihat muka-muka yang cantik pada malam hari ini. Ya, mari saya silakan kepada Ibu Penny atau Ibu Herni yang akan nanti mengambil gambar, mengambil foto kita malam hari ini. Sesi foto, kameranya boleh dibuka. Oke, ini ada 2 slide. Slide pertama ya. Siap-siap ibu-ibu, pasang senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Ya. Slide kedua. Sebentar. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke ya, makasih buat Bu Penny. Oke, nah ibu-ibu saatnya kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Dan mungkin dalam sesi ini ibu-ibu ada yang ingin bertanya lewat kolom chat juga boleh, bisa diketik, atau juga bisa menggunakan fitur raise hand kalau ingin langsung bertanya kepada Ibu Agnes ya. Dan mari saya persilakan kepada ibu-ibu kalau ada yang ingin bertanya. Tapi mungkin sebelumnya saya mau bacakan dulu satu pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat saya ya secara direct dan nggak mau namanya disebutkan ya. Bu Agnes, saya bacakan dulu ya satu pertanyaan dari kolom chat. Oke, pertanyaannya tadi kan kata Bu Agnes, suami ketika minta jatah, tanda kutip ya jatah, kita atau istri nggak boleh nolak. Tapi kadang jadi full ibu rumah tangga, udah capek banget. Nah, suami lagi mau banget, lagi pingin banget. Nah, otomatis kita wanita itu suka nggak mood, karena udah capek banget. Nah, jadi bagaimana itu, Bu?
Nah, ini ada pertanyaan dari seorang ibu yang nggak mau namanya disebutkan. Silakan, Bu Iya. Agnes. Kalau dulu ya ketika saya belum tahu kebenaran ini, ketika saya tahu suami saya kira-kira udah mau ya, saya sengaja buru-buru tidur. Itu kesaksian di dalam hidup saya ya. Nah, tapi ketika saya tahu bahwa itu adalah kebutuhan suami, ya tentunya juga suami-suami juga harus diajarin ya, untuk mereka juga ngerti bahwa kita ini wanita ini ya ada saat-saatnya misalnya waktu mens nggak boleh ya, mereka harus ngerti. Ada suami loh yang maksa ya, ketika mens kita lagi mens ya, mereka tetap maksa untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, itu nggak bagus buat kesehatan. Itu kita boleh tolak. Tapi ketika ya tolaknya jangan dengan kasar ya, dengan baik-baik. Tapi ketika maksudnya kalau dalam hal yang biasa, maksud dalam keadaan biasa ketika suami minta jatah, kalau saya anjurkan untuk tetap dikasih ya. Untuk tetap dikasih kenapa? Supaya dia nggak kecewa ya. Dia butuh pelepasan ya. Dia butuh pelepasan dan yang bisa harus yang dilakukan di dalam kita ibu-ibu, jangan sampai dia berbuat dosa karena kita tidak mau kasih dia jatah ya. Kalau saya lakukan seperti itu ya, dari sejak saya tahu sebenarnya dari dulu saya juga nggak pernah nolak ya. Tapi ketika saya tahu hal ini bahwa pria itu seks itu adalah kebutuhan dia yang utama, saya nggak pernah nolak. Nah, kebetulan suami saya ngerti bahwa ketika saya capek dia juga nggak paksa dan dia juga bukan orang yang otaknya di di hal-hal seperti itu terus ya. Tapi kalau saya anjurkan kepada setiap kita kalau suami minta tetap dikasih. Gitu sih. Itu dari pribadi saya. Ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Agnes buat jawabannya. Dan mudah-mudahan buat ibu yang bertanya cukup puas ya dengan jawaban dari Bu Agnes. Jadi tetap dikasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Bisa raise hand atau juga bisa ketik di kolom chat juga bisa. Nanti saya akan bacakan. Mari silakan ibu-ibu. Jangan nanti nyesel setelah selesai acara ini, waduh kenapa saya nggak nanya ya? Nah loh, jadi mumpung ada kesempatan dari Bu Agnes, mari ibu-ibu silakan. Ingin bertanya tentang masalah dengan suami kita, masalah dalam rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Mari silakan. Saya dulu deh. Oh. Ya silakan Bu Susi. Oke, saya tanya ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan dari seseorang juga yang tidak mau disebut namanya. Saya bacain aja pertanyaannya ya. Ini kayaknya soal seks nih baru bahas yang banyak nih Bu Agnes ya. Nanya seputar itu semuanya. Oke, pertanyaan gini. Selesai lahiran anak kedua, setiap suaminya minta jatah tadi itu, saya jadi ketakutan loh, ya. Jadi kayak orang stres. Kalau lagi, nah itu tadi kalau lagi ngajak itu, jadi malah jadi kayak ketakutan terus bisa nangis sendiri. Berdoa Tuhan tolong saya gitu. Stres nih kasihan ya. Gitu. Kalau Bu Agnes tadi kan begitu tahu tuh malah tidur gitu. Nah, gimana ya gitu atau kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Jadi kayak perang sendiri nih diri saya gitu. Saya mau kasih tapi takut gitu. Nah, sampai nangis-nangis sendiri. Kayak itu saya kasih tambah nanti Bu Agnes tolong jawab. Bu Agnes jawab dulu deh. Nanti saya ada sedikit kasih tambahan. Silakan. Silakan Iya. Bu Agnes. Sedikit aja ya, saya mau kasih tahu, justru mau bertanya kepada ibu ini, kenapa bisa kejadian seperti itu ya? Sebelum-sebelumnya mungkin kan enggak, tapi sesudah punya anak kedua, tahu-tahu ada rasa takut seperti ini. Kalau saya sih mungkin mesti dari ibu ini mesti cek juga ya, kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Saya pribadi tidak bisa menjawab kenapa bisa ada ketakutan-ketakutan seperti ini. Mungkin
ya karena habis melahirkan ada baby blues ya atau apa gitu ya, saya nggak ngerti ya. Dan itu mungkin terjadi juga di dalam diri ibu ini sehingga dia juga ketika ngadepin suami juga suami minta jatah gitu dia takut ya. Dan itu mungkin jawaban saya aja sedikit, mesti cari psikolog atau apa yang bisa menjawab hal ini. Mungkin pengetahuan mereka jauh lebih baik daripada yang saya sampaikan. Ibu Susi pasti bisa jawab. Iya, ya. Oke, saya coba tambahkan ya sedikit ya, karena ini mungkin buat ibu-ibu yang lain, barangkali ini biasanya ibu-ibu muda atau yang baru punya anak gitu. Biasanya begini, kalau ini ya sekali lagi ya, saya belum tanya langsung belum mencari tahu gitu kenapanya. Tapi biasanya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama takut hamil lagi, gitu, karena nggak siap. Ya kan, baru 2 terus nanti jangan-jangan baru melahirkan gitu, toto hamil lagi, waduh nggak siap rasanya gitu. Nah, kedua kemungkinannya karena baru pulih gitu, mungkin baru berapa hari ya, biasanya 40 hari gitu kan, baru pulih kan, kalau baru pulih kayak jadi mulai lagi gitu, sesuatu yang baru lagi, aduh saya berani nggak ya gitu, aduh jangan-jangan nanti gitu sakit dan sebagainya. Nah, jangan-jangannya itu yang banyak tuh gitu. Jadi ada kayak kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkinnya dulunya nggak apa-apa gitu, tapi sekarang kok jadi khawatir cuma hal-hal sepele, misalnya takut sakit lah gitu, takut apa ya terganggu gitu. Kan dulu apalagi kalau belum punya anak mungkin nggak begitu terganggu, tapi kalau udah anak 1, anak kedua, nanti baru lagi mulai anaknya bangun gitu. Ya, terus kemungkinan bisa juga secara psikologisnya gitu, apakah belum siap gitu ya untuk menghadapi itu lagi gitu. Artinya untuk memulai lagi seperti memulai sesuatu yang baru lagi begitu. Biasanya ada ibu-ibu yang takut hamil sih, setahu saya begitu ya. Kayak belum siap gitu. Jadi biarpun udah 2-3 bulan, 5 bulan atau setahun pun masih kadang-kadang jadi tidak bisa menikmati gitu. Ya, aduh nanti kalau ini hamil nih gitu, gimana nih. Nah, itu mesti dibicarakan sebenarnya dengan pasangan kita. Ini yang justru saya mau tambahkan, tadi kan Mbak Pus menjawabnya boleh nggak kalau ada yang bertanya kan tadi, boleh nggak kalau tolak gitu istilahnya ya. Kalau menurut Mbak Pus lebih baik tidak gitu, tidak ditolak maksudnya ya, gitu ya, tidak menolaknya gitu. Nah, cuma begini, kalau menurut saya ada hal yang misalnya tadi kan terlalu lelah. Bisa jadi lelah itu kan mungkin terlalu lelah sepanjang hari itu, atau kondisinya sakit gitu ya, lagi menstruasi itu pasti nggak boleh kan, atau sakit. Nah, komunikasikanlah dengan suami gitu, itu yang paling baik. Itu komunikasikan dengan suami dengan baik gitu. Kalau misalnya lagi sakit kah, kalau merasa belum siap kah gitu. Tapi misalnya hari ini saudara tidak siap gitu ya, bilang besok ya, besoknya mau pagi kah, mau malam kah begitu. Tapi harus siap gitu, disiapkan. Jangan besok nanti alasan lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Ya nggak boleh begitu gitu. Kalau itu kan namanya saudara menolak terus-menerus gitu ya. Jadi jangan menolak terus-menerus gitu. Tapi kalau nggak siap atau sedang misalnya lagi menstruasi tadi berapa hari, 5 hari, kasih tahu gitu. Tapi jangan alasan lagi yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi lebih bijak. Saya rasa kalau begitu suami juga tahu bahwa lebih bisa mengerti bahwa benar ya, memang kalau lagi capek atau lagi sakit atau memang kalau lagi berhalangan tidak bisa, ya sudah. Akhirnya dia juga bisa menerima gitu. Tapi ya tadi ya, jangan menolak terus-menerus ya. Saudara harus tahu kebenarannya juga bahwa seorang pria tadi kan salah satunya itu adalah kebutuhan. Tapi juga seorang pria tuh merasa berharga. Itu tadi yang Ibu Agnes juga bilang ya, kayak jadi apa? Hero. Bilang jadi Pahlawan. Pahlawan, ya, gitu. Kayak keren, hebat gitu. Dia berharga, dia bisa. Kepriaannya tuh tampak lah gitu. Nah disitulah gitu. Jadi kalau ditolak terus-menerus, jadi merasa bahwa pria itu merasa kayaknya kayak nggak berharga. Gitu. Atau kok saya ditolak ya? Saudara menolak hubungannya, tapi sebenarnya saudara sedang dirasakan yang dipikirkan atau
yang dirasakan oleh suami itu merasa kayak kamu menolak saya, gitu. Menolak pribadinya. Gitu. Iya. Padahal kan sebagai wanita nggak begitu. Nah itulah perbedaan pria dan wanita. Kalau seorang pria ditolak seksnya, gitu ya, mau lakukan seks ditolak, dia merasa pribadinya ditolak, merasa kayaknya, aduh kamu nggak bisa, gitu, nggak berharga, gitu. Ya, tapi kalau wanita nggak seperti itu. Makanya wanita-wanita belajarlah untuk mengerti. Makanya tadi Ibu Agnes bilang kan, jangan ditolak. Gitu. Kenapa alasannya? Karena saudara seringkali kalau kita menolak, suami merasa bahwa dia ditolak secara pribadi. Gitu. Pribadinya yang ditolak. Jadi saudara tolong pelajari ini baik-baik dan bicarakan ini. Gitu ya. Komunikasikan dengan baik dengan suami. Saya rasa kalau pelan-pelan kita komunikasikan dan kita nggak tolak terus-menerus juga, lama-lama jadi mengerti. Gitu. Artinya kan harus saling mengerti kan, saling memahami satu dengan yang lain. Oke, kira-kira itu. Terima kasih, Bu Agnes. Silakan lanjut. Bu Hara, silakan. Oke, ya makasih juga buat Bu Susi yang sudah nambahin. Ya, jadi sebenarnya penting juga untuk dikomunikasikan ya. Memang sebaiknya kita harus tetap layanin, tapi kalau benar-benar kita sangat capek atau benar-benar juga kita ada sakit dan lain sebagainya, ya sebaiknya dikomunikasikan dengan baik juga kepada suami. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Susi, Bu Agnes. Mungkin saya beri satu kesempatan lagi yang ingin bertanya, mari silakan. Sorry, satu lagi, Bu Hara, saya tambahan. Oh ya, silakan. Seringkali begini, kalau saudara menolak terus-menerus, nanti akibatnya menjadi retak hubungannya. Jadi kalau yang terbaik adalah dikomunikasikan. Ya, harus dikomunikasikan gitu, belajar untuk saling memberitahu gitu. Baik ibu-ibu juga harus mengerti suami gitu ya, tapi suami juga harus belajar untuk mengerti istrinya. Dikomunikasikan dengan baik. Saya yakin kalau dikomunikasikan dan dikomunikasikannya jangan saat udah lagi tegang gitu ya, lagi ribut. Nah, biasanya juga ada lagi satu lagi karena ada masalah yang belum selesai. Kalau wanita tuh sulit tuh, karena lakukannya dengan perasaan, gitu ya. Kalau pria nggak pikir itu. Gitu. Nah itu yang harus dikomunikasikan. Kalau saudara ada masalah, coba bicarakan baik-baik, bukan dengan ribut. Ya. Bicarakan ini, saya masih ada masalah tadi ini dan sebagainya. Gitu. Ya sampai selesai tuntas. Jadinya saudara juga bisa menikmati. Gitu. Si suami juga jadi bisa menikmati. Nah itu penting sekali diselesaikan kalau ada masalah. Oke, nanti ini ada sesi sendiri lagi bagaimana berkomunikasi dan menyelesaikan konflik dengan benar. Ya, Bu Agnes ya. Oke. Biar penasaran, nanti lain kali jadi acara wanita pada ikut lagi ya. Iya, pria itu dikatakan seks sekejap. Wanita itu seks sehari. Jadi kalau wanita mau melakukan hubungan suami istri, dia perlu ketenangan ya. Segalanya dia harus tenang ya, harus siap. Kalau pria saat itu dia mau, saat itu juga dia bisa ya. Makanya dikatakan pria itu seks sekejap, wanita itu seks sehari. Nah, itu makanya tadi yang dikatakan oleh Ibu Susi ya, perlu komunikasi yang baik antara suami dan istri. Jadi suami bisa ngerti, oh istrinya seperti ini. Tapi kita wanita juga ngerti, oh pria ini seperti ini. Jadi kalau komunikasi kita baik ya, segala sesuatunya indah. Itu aja. Oke, ya terima kasih banyak Bu Agnes. Masih ada satu lagi kesempatan yang mau bertanya? Masih ada waktu, saya masih beri satu kesempatan lagi. Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan. Oke. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin kita akan dengarkan kesimpulan atau ada closing statement dari Bu Agnes untuk semua ibu-ibu yang ada malam hari ini. Mari silakan, Bu. Di unmute dulu kali, Bu. Suaranya nggak kedengeran. Sorry. Ya, yang saya mau beritahukan kepada setiap kita, jangan mau terjebak ya oleh tipu muslihat iblis ya. Biarlah keluarga itu menjadi apa ya? Sasaran utama dari iblis ya. Karena kalau keluarga itu hancur,
wilayah hancur, kota hancur, negara hancur, dan dunia hancur. Jadi iblis tuh serang kita itu pertama-tama itu melalui kehidupan keluarga. Jadi harus tahu bahwa Tuhan memberikan kita keluarga itu, dia punya visi bahwa melalui keluarga bangsa ini diberkati, dunia diberkati. Jadi ibu-ibu, biarlah ibu-ibu punya hubungan yang baik dengan suami ya, jangan sampai terjebak pikirannya dengan hal-hal yang dari iblis ya. Ya kita juga nggak bisa salin iblis terus-menerus, kadang-kadang kitanya juga yang harus berubah ya. Maksudnya jangan jadikan iblis tuh kambing hitam gitu, padahal sebenarnya kitanya yang bersalah ya. Tapi memang iblis itu coba untuk menghancurkan keluarga ya. Nah, ibu-ibu biarlah ya, setiap kita ada di dalam hubungan keluarga yang baik, jangan terjebak oleh hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Itu aja Bu Hara. Ya, oke, terima kasih banyak Bu Agnes. Mungkin dari Ibu Susi ada mau tambahkan sedikit kesimpulan? Mari silakan Bu. Saya rasa cukup ya, karena Ibu Agnes tadi sudah memaparkan dengan jelas itu, supaya yang paling penting sebenarnya apa yang sudah kita dengar hari ini kita lakukan sama-sama, supaya benar-benar keluarga kita akan menjadi semakin kuat ya, hubungan dengan suami dan juga dengan anak-anak. Kita sebagai istri jangan menunggu suami berubah, tapi kita dulu yang berubah. Saya yakin kalau kita berubah, pasti rumah tangga akan jadi lebih baik. Itu aja sih, silakan. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Agnes yang sudah membawakan materi pada malam hari ini dengan luar biasa. Saya percaya kita semua ibu-ibu semuanya terberkati, dan semoga kita ibu-ibu boleh menjadi ibu-ibu yang menjadi penopang ya, yang menjadi pendamping yang luar biasa bagi suami-suami kita, sehingga keluarga kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, dan kita akan tutup webinar kita malam hari ini di dalam doa, dan saya minta kesediaan dari Ibu Yulia Rosali bisa tutup di dalam doa. Buat Bu Yulia bisa pimpin dalam doa penutup malam hari ini. Bu Yulia. Ya, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau sudah menyingkapkan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Agnes Tuhan. Tuhan, kami banyak belajar lewat pembelajaran malam hari ini Tuhan. Biar kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Allah. Bukan cuma kami pintar mendengar Tuhan, tetapi apa yang kami dengar malam hari ini, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami ingin Tuhan, kami rindu kehidupan kami juga semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami bisa menjadi menyenangkan hati suami kami Tuhan. Bapa di surga, pada saat malam hari ini Tuhan berkati buat Ibu Agnes yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai dia dengan lebih luar biasa lagi Bapa di dalam pelayanannya, dengan karunia-karunia yang luar biasa. Tuhan berkati di dalam keluarganya, baik suami dan anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan, Kau berkati buat setiap ibu-ibu yang sudah mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semua Bapa. Apapun yang menjadi permasalahan dalam keluarga mereka, kami tahu Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat mereka. Engkau akan memberikan kemenangan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya Bapa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami memperalaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.